Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam kajian Quran Hijri ke-9. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita pertama ya. Semoga diberi kemudahan, kelancaran, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yang lahir, dan insya Allah dipertemukan di rodah min yadil jannahnya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umum kita. Ila hadoti Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasaruddin Khalid. Apa kabar Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Baik, syukran. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmatak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika arhamar rahimin. Bapak Ibu yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali atas izin Allah SWT untuk melanjutkan kajian Quranic Journey kita yang alhamdulillah pada sesi kali ini adalah sesi ke-9. Masih kita akan melanjutkan kajian ayatnya serta ikhtisar surahnya yang alhamdulillah kita sudah memasuki juz ke-30. Juz ke-30 artinya dari mulai surah An-Naba yang terakhir pada Quranic Journey yang ke-8 lalu. Ini kita masuki ikhtisar surah ke-80, yaitu surah Abasa. Dan nanti secara bertahap terus kita lanjutkan, semoga kita bisa menuntaskan sampai akhir surah-surah dalam Al-Quran yang ke-114 insya Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikelompokkan ke dalam umatnya, diperjumpakan dengan beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang muliakan, bahasan kita atau kajian kita ini adalah Quranic Journey yang ke-9 ya. Mudah-mudahan ini sudah diterima oleh Bapak Ibu semua, sudah ada bahan bahasan kita. Baik isinya adalah menguraikan ayat, betul. Apakah itu hadis ataukah doa dan juga ikhtisar surah yang biasa kita lakukan. Dan di pertemuan perdana kali ini kita memasuki surah Al-Hasyr seperti biasa. Surah Al-Hasyr surahnya surat ke-13. Surat ke-13 ini dia surahnya. Baik, yang akan membacakan untuk kita siapa malam hari ini, Bunda Nani? Silakan dengan Bu Kuria. Assalamualaikum Bu Kuria. Bunda Huria, monggo Bun. Waalaikumsalam, ya. Ya, Ustaz. Monggo Bun, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Artinya, kamu kaum yang beriman benar-benar lebih ditakuti di dalam hati mereka daripada Allah. Hal itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengerti. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih, Bu. Yang sudah membaca untuk kita semua. Dari sisi maknanya, Bapak Ibu muliakan, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian, hai orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang berada di Madinah, benar-benar lebih ditakuti dalam hati mereka daripada Allah. Kok bisa ya? Orang-orang muslim lebih ditakuti daripada Allah. Hal itu disebabkan karena mereka kaum yang tidak mengerti. Bapak yang muliakan, kalau kita memahami ayat ini saja, kita boleh jadi akan bisa keliru memahaminya. Maka memang ketika memahami ayat itu harus ada dihubungkan, dipahami ayat sesudahnya. Maksud saya ayat yang sebelum-sebelumnya. Atau juga kadang pada ayat yang setelahnya. Tentu ayat ini masih berbicara, kalau kita perhatikan, adalah tentang kelompok orang-orang Yahudi yang berada di Madinah dan juga orang-orang munafik yang ada di Madinah. Orang-orang munafik yang secara zahir mereka itu mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara batiniah mereka lebih cinta, lebih dekat, lebih lebih membela orang-orang Yahudi daripada orang-orang mukmin. Meskipun mereka jika berjumpa dengan orang mukmin, mereka mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila dijumpakan, apabila mereka berjumpa dengan orang mukmin, maka mereka mengatakan kami beriman seperti kalian beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka kembali kepada kelompok mereka, pada syaitan-syaitan mereka, orang-orang yang durhaka kepada Allah, disebut setan di situ. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami ini hanya sesungguhnya mengolok-olok kaum muslimin dan sesungguhnya kami itu bersama kalian. Nah, itu orang-orang munafik itu kalau berjumpa dengan orang mukmin itu mereka takut, bahkan ketakutan mereka kepada orang mukmin itu melebihi ketakutan kepada Allah. Kenapa? Karena orang mukmin itu jelas, nyata di hadapan mereka, kan gitu ya. Kalau Allah kan mereka tipu, bahkan Allah saja mereka mau tipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yashurun. Mereka berusaha untuk menipu Allah. Tapi mereka tidak mampu melakukan hal itu. Sehingga kok ayatnya seakan-akan kepada orang mukmin kok lebih takut daripada kepada Allah ya. Itu sifat yang dilekatkan kepada orang-orang munafik di Madinah. Jadi mereka kalau bertemu orang-orang mukmin itu mereka lebih takut karena ada wujudnya, karena ada di hadapan mereka fisik. Sedangkan Allah dalam hati mereka nggak kelihatan Allah. Jadi itu yang dimaksud asyaddu rahbatan fi sudurihim, lebih menakutkan orang-orang mukmin bagi orang-orang munafik. Kenapa demikian? Ya itulah kekeliruan mereka. Dzalika bi annahum qaumul la yaqahun. Itulah mereka karena mereka orang-orang yang tidak mengerti, tidak memahami gitu. Mereka orang-orang yang materialistis dalam artian bahwa mereka itu hanya melihat yang wujud saja, yang material saja, yang tampak saja, yang tidak tampak gitu. Ya mereka seada-adanya saja. Keberimanan mereka itu hanya di atas di lisan saja, tidak sampai ke hati. Akan ada yang mengucap apa katanya? Kayak iman mereka itu hanya sampai kerongkongan saja, tidak sampai hati. Nah, ini ungkapan pada orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk dalam kelompok seperti ini. Baik, itulah pesan saya kira pada surah Al-Hasyr. Ini surah Al-Hasyr ya Bapak Ibu. Surah Al-Hasyr ayat 13. Baik. Sebelum kita coba urai, ini tafsirnya sudah kami sampaikan di sini, nanti tinggal dibaca.
Kutip dari Tafsir Kementerian Agama. Seperti itu. Nah, tapi sebelum kita coba gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ini ayat ini juga pada surat An-Nisa ayat 77 mendukung ya, mendukung gambaran orang-orang munafik itu seperti apa. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqun minhum yakhshawna nas ka khasyatillah wa asyadda khasyah. Ketika mereka diwajibkan untuk berperang, Uhud misalkan, tiba-tiba sebagian mereka itu kalau munafik itu takut kepada manusia, kepada musuhnya. Maka dalam konteks perang Uhud itu dari 1.000 kaum muslimin, tentara kaum muslimin yang ada itu 300 kan di tengah-tengah jalan menuju Bukit Uhud itu mereka mangkir, mereka pulang, mereka nggak jadi berperang karena takut. Nah itulah orang munafik, gitu ya. Eh, ada ketakutan waktu mereka. Berbeda dengan orang mukmin ketika berperang untuk menegakkan kalimat Allah, maka mereka itu bersungguh-sungguh karena mereka memang prinsip mereka kalau mati syahid, kalau hidup ya dapat kemuliaan, kemenangan. Nah, itulah. Ini gambaran orang munafik dalam Al-Quran tentang ketakutan mereka kepada manusia. Dan banyak, saya kira ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana orang munafik. Demikian Bapak Ibu muliakan, saya kira surah Al-Hasyr ayat 13 yang kemudian dikuatkan juga oleh surat An-Nisa ayat 77. Baik, kita akan coba lanjutkan dengan menguraikan kata. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan secara kata maupun pengertian, baik kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Dah. Apa sudah ada yang selesai mungkin? Sudah ada yang menebalkan dulu? Apa udah ada yang menebalkan? Iya mungkin yang menebalkan dan sudah bahkan mungkin sudah Bunung mengurainya. sudah ya Bunung ya? Ya coba Bono. Ya coba Bunung sebentar ya. Materinya nggak ada, Bun. Oh ini Bunung nih. Geser kiri Bun. Nah ya, ke atasin ya. Oh iya nih. Coba sebentar Bun ya. Jelas benar. Baik lanjutnya Bun. Uraiannya apakah sudah? Wah langsung di belakang. Jelas. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Alhamdulillah. Barakallah fiik. Benar ya benar. Siapa lagi? Terus saya Silakan. kopiannya sih. Bunda Oh, Bu Dalina belum. Bunda Tin apa Bunda Bunga? Ini mau di print nggak? Nggak bisa, Bunda Bun. Rina udah Bunda Rina? Belum. Belum ya udah nggak apa-apa. Itunya materinya belum sampai katanya, Bun. Iya, Ada di belum. grup. Oh, gitu. Saya lihat-lihat kok nggak ada sih. Ya udah ntar saya kirimin ada di grup Bun. Oh, gitu. Baik, nanti menyusul Nanti ya. aku kirim di grup. Nanti aku japri ya Bun ya. Insya Allah. Baik, yang selanjutnya silakan kalau ada. Bu Kuria sudah. Iya, Bu Riani didekatkan, Bun. Coba lihat, Bun. Dikit ya. Berapa kata sih, Bun, tuh yang ada situ? Oh, ini ya. Mikrofonnya masih mati sementara, Bu. Oh iya belum bisa kedengeran dibuka dulu Bun. Ayo, Bun, coba dibuka. Nah, coba. Berapa kata, Bun? 16 ya Ustadz ya? 16 ya. Ya, Alhamdulillah luar biasa. Banyak tuh 16 ya. Baik. Uraiannya coba lihat, Bun. Setelah Bunda Kuria Bu Sri Dwi ya. Oh iya, iya. Baik. Iya. Selanjutnya Bunda Sri. Bu Mana Sri Bunda Sri? sebentar ya. Oh iya. Ke Lurus, atasin Bun. Bun. Ya. Geser ya. Geser ke kiri sedikit Bun. Kiri. Kohun. Baik. Uraiannya? 11 juga Ustaz. Ya, sama Bun. Ada berapa? Ada 16. 16. Kayaknya kompak sama ini mah. Makasih Bunda Sri.
Bunda Dwi. Adakah yang lain? Eh, Bunda Tin sudah Bunda Tin? Bunda Tin nih, monggo ayo Bun. Eh, belum tampak. Belum kelihatan Bun. Itu Ustaz. Yep. Oh iya udah. Nah, iya nih. Ke atasnya Yang dikit. dalam catatan Bunda Tin ada berapa kata itu? Ada 16 Ustadz. Nah, 16. kompak Ustaz. Wah, kayaknya udah kompak nih. Alhamdulillah. Baik, Bun. Barakallahu fiik, Bunda Tin. Kalau saya ada 18. Tuh, 18 kalau Bunda Rina mah. Luar biasa. Iya, baik. Nggak apa-apa. Kita coba lihat ya, sama-sama ya. Iya. Oh Hmm. ya, harus 18. 18 ya, Bun ya? Ya, ya Ustadz. 18. 18 ya. Ya, Oke, coba kita lihat ya 18 ya. Hmm. La antum. La-nya ini la apa nih? Oke. Tausit. Ya, tentu apa namanya? Huruf. Tentulah ya. Sungguh bisa. Lah. Tentulah atau pastilah. Sungguh bisa nggak? Ya, sungguh boleh, Bun. Sungguh boleh juga. Harus. Sungguh. Huruf. Jenisnya ini huruf ya. Huruf ya. Berarti hurufnya huruf apa nih? Oke. Oke. Antumnya kalian ya. Kalian isim. Ini isim ya. Dan isim Isim. isim domir ya. Domir munfasil. Domir munfasil, benar. Tuh, munfasil. Terpisah kan ini kan? Iya. Asyaddu paling atau lebih takut. Lebih Takut bisa juga paling takut. Ini isim ya. isim ya. Isim Iya, apa, itu. Bun? Namanya isim tabdil. Tafdil ya. Iya, Iya. Tafdil. tabdil. Tabdil itu perbandingan ya. Ringan ya. Iya, Perbandingan. perbandingan. Rohbatan takut. 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 Rabat. Ya, takut. Masdar. Isim sifat. Isim apa itu? Rohbatan tuh. Sifat. Nah, sifatkah? Ada yang lain yang sudah Masdar. masdar. Betul, masdar. Jadi dia sifatnya Ya. rohib. Ini isim dan masdar. Maka ibu-ibu, Masdar. iya masdar. Itu kalau sifatnya dia bunyinya rohib ya. Sifatnya itu bunyinya rahib. Makanya Rohib. rohib itu, rohib, yang rahib kalau kita sebutin. Rahib itu aslinya adalah Rahib. orang, iya, rahib itu orang yang takut kepada Allah dari kalangan orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Itu disebutnya rahib. Kalau kita kan disebutnya ulama. Jadi mereka menyebutnya apa? Rahib. Nah, itu sifat rohib. Kalau Sifat. ya kalau isimnya rohbah, artinya Ya. takut. Lah. Rohbah. Si- Rahbi itu sama tuh dari kata-kata Rabbi itu. Maka ibu-ibu sering dengar Rabi Yahudi. Ya, Yahudi. Iya, Rabi Yahudi itu artinya ulamanya orang Yahudi. Rahbi itu dari kata-kata rahib. Rahib. Iya. Kirain Tuhan Rahib. Iya, dipanggilnya Rabi itu. Rohbatan. Rohbatan. Pi pada Pipa. Jar. Dalam. huruf ya, huruf ya. Jar. Huruf apa nih? Jar. Jar. Ya, Harfu jar. sahih harfu jar. Sudur, Hati. hati, Hati. hati-hati. Ya. Ini kalau disebut hati-hati jadi kayak ini ya, warning gitu ya. Maksudnya hati dalam bentuk jamak ya. Jamak taksir. Nah, ini isim isimnya jamak taksir. Taksir. Hum. Mereka. Mereka. Domir apa nih? Isim domir. Domirnya domir mutasil. Mutasil.
Ya, gitu ya. Karena di belakang, kalau di depan dia namanya dhamir munfasil. Nempel. Ah, nempel. Sebenarnya kalau nempel dan tidak nempel itu relatif sih. Oh, Kalau Bun, sudurihim, him, ro sama himnya kan nggak nempel sebenarnya ya. Oh iya iya. mana ya. Nggak nempel. Tapi taunya karena dia dilekatkan maksudnya ke kata sudur. Itu kenapa nggak nempel? Karena huruf ro tidak boleh kan? Iya, boleh. Yang boleh untuk sama. selanjutnya. Minallah, Min. daripada. Di sini artinya daripada. Karena digandeng dengan asyadu. Jadi asyadu rohbatan min itu artinya lebih takut daripada, gitu ya. Lebih takut kepada mereka daripada kepada siapa. Ini huruf Huruf jar. jar. huruf Harfu jar. jar. Harfu jar, benar. Allah ya. Ya. Allah ya. Lafaz Isim, jalalah. dan ini lafaz jalalah. Lafaz jalalah. Isim majrur ya Ustaz ya. Ah, benar, kali ininya dia isim majrur. Kalau min ya, oke. Jumlahnya 17. Iya. Zalika, Yang demikian itu demikian, isyarah bukan Ustaz. betul. Isimnya isyarah. Isyarah. Bi. Terus bi, karena Karena iya, huruf karena ini huruf huruf apa nih? jar dulu ya. Huruf jar. Jar. Huruf jar ya Bun ya? Ya, Ya. Hujar. jar. Meskipun artinya karena di sini. Iya ya Ustaz karena ya. Karena Anna. iya, karena. Ana, apa Ya. Ana itu? Sesungguhnya. Mana tuh? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Ya, lebih tepat artinya bahwasanya. Ya, karena terjemah mungkin sesungguhnya ya. Tapi kalau ana, artinya bahwa. Bahwasanya. Kalau ina baru sesungguhnya. Sesungguhnya. Ini huruf apa? Huruf nasob. Huruf Nasoba. taukid dan nasab. Betul, kalau nyebutnya nasab betul. Nah, taukid juga betul, nah digandeng taukid dan nasab. Kaumun, kaum, isim, Hukum dulu. isim ini masdar. Oh masdar. Hum Masdar. tadi. Masdar ya. Bisa juga ini dari Anahum, sisi Ustaz. jumlahnya mufrad. Ada hum juga Ustaz. Bukannya hum ya Ustaz. Hum Ustaz ada hum. Anahum ya. Iya. Oh, kurang berarti ya. Ahnya. Gini Bun ya. Iya. Ya, 13 Mereka Anahum juga. betul. Mir mutasil. Mereka ini berarti isim ya. Ya. Domir muttasil. Tasil. Oh, kurang hum tadi saya. Ya, nahum. Kaumun, kaum isim mufrad. La, Tidak. tidak. Ya. Tidak Ustaz ya. Huruf nafi ya. Nafi. Nafi. Yafqahun, memahami. Boleh. Mengerti. Fiil, mudhari'. Mudhari'. Wow. Nah, wawunya mereka ini ya. Iya. Isim dom. Mir Domir muttasil. 17 Ustaz. 17 berarti ya. Oh, ini kurang satu tadi ada yang lewat ya. Iya, betul. Humnya. Terakhir. 13. Jadi 17 ya. Nah, Iya. jadi yang tadi kurang satu apaan Bu? Iya. Wawunya Yang terakhir ini Ustaz ketinggalan. Oh, wawunya itu Bun ya. wawunya Iya, wawunya itu ya. Nah, besok ditambahin itu wawunya tuh. Sekarang. 17. Gitu tuh, 17. Subhanallah nih. Jadi kalau mengurai begitu tuh. Ada mengurai detailnya seperti itu. Baik. Itulah surah Al-Hasyr ayat 13. Nah, ini kita akan baca bagaimana gambaran surga melalui hadis qudsi
Ya, ini hadis qudsi itu kan hadis yang redaksinya dari Nabi tapi pesannya dari Allah. Itu namanya hadis qudsi. Ya, hadis tapi bukan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an redaksinya dari Allah, pesannya dari Allah. Kalau hadis Nabawi pesan dan redaksinya dari Nabi. Nah, di tengah-tengahnya namanya hadis qudsi, yaitu pesannya dari Allah tapi redaksinya dari Nabi, kata-katanya dari Nabi. Nah, itu namanya hadis qudsi. Baik, Bunda Tin akan membaca untuk kita, Bun. Silakan. Silakan Bunda Tin. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu a'dadtu li ibadis sholihin mala ain ro'at wala uzunun sami'at wala khotoro ala qalbi basharin faqara'u In syi'tum. qalbi basharin faqara'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfa Ma'ukhfiya lahum. ma ukhfa lakum min qurratin A'yun. a'yun Iya, artinya Bun. wa ahrojahu Bakhar. Al-Bukhari. Dari berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah menyiapkan sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang salih sebagai simpanan. Biarkan apa yang diperlihatkan Allah pada kalian. Setelah itu beliau membaca, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang. As-Sajdah ayat 17. Alhamdulillah. Makasih Bunda Tin, ibu-ibu, Ya. bapak-bapak yang muliakan. Ini gambaran tentang surga. Gambaran tentang surga. Melalui firman Allah yang disampaikan kepada Nabi, pesannya adalah kata Allah, firman Allah, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku sediakan, aku siapkan. Nah, kira-kira gitu ya. A'dadtu artinya aku siapkan. Li'ibadiyas salihin, untuk hamba-hambaku yang saleh. Meskipun ini kata-katanya salihin, laki-laki, tapi juga masuk ke dalamnya adalah perempuan. Laki-laki dan perempuan, maknanya itu. Aku siapkan untuk hamba-hambaku, baik laki-laki maupun perempuan, balasan di akhirat yang nikmatnya itu mala ainun ro'at. Yang nikmat akan diberikan di sana, dirasakan di sana itu sesuatu yang mala ainun ro'at, tidak pernah dipandang oleh mata. Belum pernah dilihat. Tidak pernah kelihatan oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah juga didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, tidak pula terdetik ya, ala qalbi bashar, di hati manusia. Faqra'u in syi'tum, maka bacalah oleh kalian ya kalau mau. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka sebagai balasan, itu min qurrati a'yun, sesuatu yang menyenangkan hati. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, kira-kira menurut hadis qudsi ini, jadi surga itu seperti apa?
Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Yang lain? Tapi kalau di Quran itu kan Indah. sudah dikatakan bahwa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai Iya, dan betul. segala macam. Baik. Menurut ibu-ibu yang lain? Kira-kira apa nih gambaran surga kalau begitu? Sesuatu yang luar biasa, Ustaz. Suatu yang luar biasa. Indah sekali. Oh, indah, sangat indah atau indah sekali. Yang lain? Terus kenapa apa namanya kalimatnya kan mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak terdetik dalam hati seseorang, bahkan terpikir pun tidak. Nah, itu ya. Maka itu menunjukkan sangat indahnya, sangat luar biasanya tuh surga. Sampai mata, telinga tidak pernah menangkapnya di dunia. Maksudnya juga bisa dipahami bahwa apa itu kenikmatan yang dilihat oleh mata itu kenikmatan yang apa namanya yang sementara. Ya. Kenikmatan yang hanya didengar oleh telinga itu kenikmatan yang terbatas. Yang di dunia maksudnya ya. Iya, maka tidak terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata itu untuk menunjukkan tadi itu gambaran paling keindahan. Tapi dalam banyak ayat, banyak hadis dijelaskan tentang gambaran surga. Gitu ya, gambaran surga. Gitu ya. Jadi pihak ainun jariyah, pihak seluruh marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyu mabthuthah. Itu kan gambaran surga. Gitu ya. Hadaiqa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa. Kan gitu. Itu juga gambaran surga. Gitu. Bahkan di situ disebutnya ada anggur, ada pohon anggur, gitu ya. Ada delima, ada juga apa namanya gadis-gadis yang sebaya. Loh, itu katanya tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdetik dalam hati, gitu ya. Maka dalam Al-Quran juga disebut dalam surat Al-Baqarah, gitu ya. Wa kulu minha ragadan haitsu syi'tum. Nah, gitu ya. Dan makanlah kalian senikmat-nikmatnya bisa kalian nikmatin, gitu ya. Lalu mereka bilang, oh ini mah makanan ini, buah-buah ini sama nih seperti yang di dunia nih. Kira-kira nih ya, ada anggur, ada apel, ada jeruk. Lalu kemudian dijawab, wa utubihi mutasyabiha. Ya, wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan buah-buahan yang mutasyabiha. Apa mutasyabiha? Yang serupa, tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Terus kenapa mesti dihadirkan anggur yang ada di dunia, ya, apel yang ada di dunia dan seterusnya di dunia ini, gitu? Maka dijawab oleh para ulama, kenapa itu? Agar penghuni surga itu mengenal, gitu ya, mengenal buah-buahan itu sesuatu yang dahulu di dunia dikonsumsi. Jadi mereka tidak merasa asing dengan buah-buahan itu, tapi dari sisi apa namanya rasanya maka jangan ditanya, kan gitu ya. Di dunia saja apel aja ada jenisnya ya. Iya. Apel yang biasa, di dunia saja durian aja ada modelnya ya. Ada Iya. jenisnya. Ada durian parung, nanti ada durian Montong. apa namanya Montong. montong. Waduh, ada durian Malaysia yang satu buah bisa 1 juta, mau sangking dan sebagainya. Sementara ada durian yang 50.000, 100.000, 100.000. Nah, artinya di dunia saja sudah berbeda, Iya, ya. gitu.
Jadi dihadirkan dengan buah-buahan yang sama itu, tapi mutasyabiha. Mirip doang, tapi jangan tanya rasanya. Kan gitu. Kenapa yang dihadirkan tuh yang mirip-mirip? Supaya penghuni surga itu tidak merasa aneh. Gitu ya. Nggak pernah ketemu. Ibu-ibu aja kalau ngelihat sesuatu yang baru, buah-buahan yang baru belum tentu langsung dimakan. Iya, Iya Bu ya. iya betul. Ada sebagian nggak ibu-ibu yang barangkali eh, pernah melihat dan merasakan matoa, matoa ya, buah Oh iya, matoa. Buah Ya, matoa dari Papua, dari Ustaz. Papua. Dari Matoa dari Papua. Papua. Tapi barangkali ada ibu-ibu dan ibu-ibu ada yang belum pernah merasakan mungkin. Iya, mungkin. Mungkin belum barangkali. Ustaz. Seperti Nah, rambutan. Ada sawo apel, Ustaz. Sawo apel enak juga sawo ada, apel. itu dia. Ya Tapi lucu, saya belum tahu tuh sawapel kayak apa itu kan gitu ya. Bulat. buat Jadi lucu. di dunia saja begitu banyak ragamnya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak berani makan. Iya, Ya. betul. Kecuali kasih tahu ini enak nih, baru dimakan ya. Gitu ya. Bu tahu markisa ya? Iya, Iya, Itu di depan dekat rumah saya itu ada pohon yang mirip markisa kalau nggak dimakan tuh. Namanya pohon bintoro. Bentar. oh, Tahu ya, Bu ya, pohon bintoro. Itu iya, buahnya mirip ya? iya mirip. Banget dengan Mirip-mirip. markisa. Iya, Jangan-jangan orang nggak tahu dibuka, dimasak, tahu itu beda. Itu nggak bisa dimakan, Nggak bisa dimakan. nggak bisa bintaro dimakan. Tapi pahit Ustaz. iya, tapi mirip di pinggir-pinggir jalan kan banyak tuh. Gitu ya. Yang pohonnya berjatuhan mirip markisa itu. Ternyata Iya, juga. orang juga ada kemiripan ya, Ustaz ya. Nah, itu dia. Jadi, mengapa di surga itu disebut ada buah-buah? Kok katanya dalam hadis itu tidak pernah terlihat oleh mata dan sebagainya. Itu sebenarnya Iya. satu ungkapan saking nikmatnya, saking luar biasanya. Oh, Ya, Nggak gitu. bisa Tapi dibayangkan. kenapa dihadirkan yang di dunia ada agar tidak menjadi sesuatu yang agar familiar, agar menjadi terbiasa. iya. Gitu. Karena sesuatu kalau familiar kan jadinya berani mendekat, berani memakannya, berani menikmatinya. Gitu tuh. Itu saya kira hadisnya harus dipahami begitu tuh ya Bun ya. Jadi hadis itu kadang-kadang dengan Quran, dengan hadis bertentangan, tidak ada bertentangan, tapi cara mempersamakannya, mengkonvergensinya gitu, menyatukannya, mencari titik temunya yang harus bisa seperti itu contohnya. Jadi ini hadis ini menunjukkan gambaran begitu nikmatnya yang nggak terhingga sampai mata saja nggak pernah seakan-akan nggak lihat, telinga saja seakan-akan nggak pernah dengar, bahkan terdetik pun tidak. Berarti sesuatu yang luar biasa. Gitu ya, Bun ya. Baik, kita lanjutkan. Itulah hadis Nabi tentang kenikmatan surga. Tuh, ini hadis riwayat siapa, Bun? Bukhari. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Burai. Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Oh, Imam Bukhari. Iya, betul, Al-Bukhari. Gitu. Nah, jadi kalau disebut, bisa juga disebutnya rawahu asy-syekh. Syekh itu berarti maksudnya adalah Imam Bukhari. Ya. Nah, Oh, ya. Kalau Imam Muslim ya Imam Muslim juga. Kan gitu ya. Imam Muslim, Imam Bukhari sebenarnya apa namanya? eh, Imam Bukhari itu aslinya ibu-ibu itu bukan nama orang ya. Ibu Horo kota. Nama tempat Dia tuh nama nama tempat. Tempat Nama asalnya Nah, as- asalnya dari Bukhara, jadi Imam Bukhari. Irak ya Ustaz ya. Ya, namanya Bun Abu Abdillah Abu Abdullah. Abu Abdullah. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tuh namanya tuh, supaya kita tahu ya. Nama orangnya nih Bun ya. Tuh, Abu Abdullah. lahir tahun 194 Hijriah. Benar.
Atau 810 Masehi. Alhamdulillah. Nah, ini hidupnya Imam Bukhari itu, ibu-ibu, itu berjarak 50 tahun dari dari Imam Syafi'i. Oh, satu. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Gitu ya. Sedangkan Imam Bukhari lahir tahun 194. 44. Gitu. 44 tahun. Berarti sekitar 44 tahun ya Bun ya. 50 tahun 44 tahun ya. Ada 94. Iya, tahun 94. Jadi Imam Bukhari ini jauh lahirnya setelah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204 ya Bapak Ibu. Oh, Imam Syafi'i wafat tahun 204. Berarti Al-Bukhari baru usia berapa tahun tuh? ini 194 tahun. Berarti berapa tahun? Waktu Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari usianya berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Baru 10 10 tahun. tahun ya. Iya, 10 tahun ya. Iya. Baru 10 tahun. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i ini tidak mengikuti hadisnya bertentangan dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kesini udah jauh. Beliau masih usia 10 tahun, Imam Syafi'i udah wafat. Gitu. Iya. Jadi disebut ada Imam Bukhari ini Imam Syafi'i menyalahi Imam Bukhari. Kok menyalahi Imam Bukhari? Imam Bukharinya aja lahir nanti, Imam Syafi'i udah wafat gitu ya. Jadi ini justru Imam Bukhari itu bagian daripada yang menyebarkan madhabnya Imam Syafi'i. Gitu. Ya murid langsung sih enggak, kan wafatnya aja beliau ada usia 10 tahun ya. Jadi Iya. Imam Bukhari masih di Bukhara, masih di daerah Azerbaijan, masih daerah kalau dulu tuh Bosnia lah, daerah segitu tuh. Imam Syafi'i waktu itu udah di Mesir, kan jauh masih. Wafatnya Imam Syafi'i di Mesir. Dan ini kan Imam Bukhari masih kecil. Nah, itu ya, supaya kita tahu sedikit itu ya. Nah, ini nama asli Imam Bukhari ya. Siapa namanya? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Gitu. Baik. Nah, itu udah mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua tuh, supaya kita jangan termakan omongan orang, wah Imam Syafi'i ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Bukhari ya. Terbalik. Tuhan kebalik. Terbalik. Wong Imam Bukhari itu lahir bedanya 44 tahun dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duluan sampai saya wafat, Imam Bukhari baru umur 10 tahun. Oke. Baik. Sekarang doa. Nah, ini doanya sebenarnya doa yang sudah Ibu Bapak hafal ya, sudah Bapak Ibu hafal. Kok ini malah mengecil begini, nah gitu ya. Ya, Bunda Dwi, monggo bacakan Bun ayatnya apa namanya doa. Bunda Dwi silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Wa'ajna min isi dunia wa adzabil akhirah. Apa tuh Bun? Artinya, ya Allah, jadikanlah semua perkara kami berakhir dengan baik dan selamatkanlah kami
dari menerima malu di dunia dan azab di akhirat. Masya Allah. Mudah-mudahan ini doa menjadi doa kita ya Bun ya setelah sholat ya. Ya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah kesudahan dari semua urusan kami itu adalah kebaikan. Kebaikan apa saja kebaikan dari sehat apa namanya kesehatan kita, kebaikan ilmu kita, kebaikan ibadah kita, kebaikan pada harta kita, kebaikan apa saja. Maka dibilang kulliha, Kuliah semua urusan, semua setiap urusan. keadaan. Iya, urusan harta, urusan kehormatan, urusan masyarakat sosial, semua urusan kita hidup dunia ini ya Allah jadikanlah pada akhirnya semua itu indah, baik. Sehingga seandainya kita wafat pun insya Allah wafat dalam keadaan baik ya gitu ya. Husnul khotimah ya. Namanya iya namanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Begitu. Amin. Iya. Dan itu dari itu diantaranya dengan doa kita minta. Ini doanya nih ya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah jadikanlah semua perkara kami berakhir dengan baik dan selamatkanlah baik. kami dari menerima malu dunia dan azab di akhirat. Malu di dunia kenapa? Karena mungkin karena kelemahan kita. Ada orang yang mengejek karena kelemahan fisik kita. Ada orang yang mengejek karena kelemahan pengetahuan kita. Ada orang mengejek karena kelemahan daripada mungkin perilaku sikap kita. Maka Allah mudah-mudahan tutupi kelemahan itu, gitu ya. Allah jadikan kelemahan yang kita miliki itu tidak menjadi satu kehinaan dalam pandangan manusia. Maka kita berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa adzabil akhirah. Dan jauhkanlah kami, jagalah kami, hindarkan kami dari malunya dunia dan azab di akhirat. Itu tuh. Nah, tadi termasuk harapan dari doa ini adalah akhir hidup kita yang husnul khatimah. Tuh. Baik. Baik, ada sampai sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu kalau ada yang tanyakan. Sebelum kita lanjutkan kepada ikhtisar surah Abasa wa Tawalla. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ustazah, Ustaz. Ustaz. Ayo Bun Nunung apa Bun? Enggak, ini saya lagi lihat ini ya, suduri itu artinya hati, hati-hati. Hati-hati. Kalau kulubi hati itu bedanya Oh iya. apa? Beda atau persamaannya apa? Iya, baik. Apa bedanya antara qalb sama sodar? Iya. Qalbun sama sodar. Jadi kalau jamaknya qulub, jamaknya sudur. Sudur. Dua-duanya, ibu-ibu, bapak-bapak, diartikan hati. Hati. Ya. Cuma yang di bawah jamak berarti apa arti itu bahasa Indonesianya tuh? Kalau di atas qalbun hati, kalau qulub berarti jamak. Iya. Jamak. Jadi menerjemahkannya hati-hati gitu. Hati, jamak. Banyak hati. Banyak hati ya, itu mungkin banyak hati ya. Oke. Jadi dari sisi arti sama, tapi dari sisi fungsi itu yang beda.
Jadi qalbun itu menunjukkan aktivitasnya, Bun. Apa aktivitasnya hati? Kalau qalb itu artinya bolak-balik, berbolak-balik. Tuh, itu kalau qalb. Sedangkan kalau sudur gitu ya. Itu artinya sumber, bersumber atau sumber. Tuh, gitu. Sudur. Tuh dia. Jadi disebut qalbun hati nih karena sering berubah-ubah ya, bolak-balik, seneng hari ini, seneng besok benci, hari ini suka besok sebel. Ah, pagi cinta sore benci, nah itu tuh itu kayak qalb itu dia, hati yang seperti itu tuh, hati yang apa namanya digambarkan sering bolak-balik tuh gitu ya, itu namanya qalb. Sedangkan sadr atau sudur itu bahwa artinya adalah sumber gitu. Semua aktivitas manusia awalnya sumbernya dari hati. Hati. Lebih ke fisiknya kali ya Ustadz ya. Enggak juga. Jadi qalb itu kalau apa namanya bisa qalb apa namanya fisik. Kalau qalb itu sebenarnya kalau dalam pemahaman teologi itu hati yang berpikir, malah bukan fisik sebenarnya. Gitu. Kalau yang fisik itu kabid namanya, Bun. Kabidun. Kabid itu hati yang di sate itu tuh. Apa nama itu? Kambing. Yang di sate, yang dibikin opor, yang dibikin itu hati ya, hati daging Iya, itu. Nah, itu namanya bahasa Arabnya kabidun. Kabidun. Itu beda lagi ya, kabidun. Tapi bahasa ininya sama, hati juga. Bahasa Indonesianya kabidun. Jamaknya akbad. Kan gitu ya. Akbad jamaknya akbad. Mau nanya Ustaz, boleh. Bu Sebentar, Ana. ini biar tuntas dulu sebentar. Silakan Bu Eli. Oh, bisa. Oh, mau tuntas. Boleh silakan. Sebentar. Oh, enggak, tuntasin dulu, biarin Ya. kabit. Diselesain dulu ya. Atau juga fuad, itu hati juga. Namanya akidah. Tuh. Jadi ini semua perubahan-perubahan ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, ini tergantung pada fungsinya masing-masing. Kalau diterjemahkan, hati semuanya ini. Nah, hati yang fisik itu, hati yang fisik yang dimakan itu tuh, Kambing hati yang ayam. di soto, yang di apa itu kabid. Itu ya, namanya akbad. Gitu ya. Nah, kalau fuad apa lagi nih? Fuad. Fuad itu hati, kalau bahasa Indonesia namanya hati nurani, tuh fuad. Oh, nurani. Iya. Nurani. Itu namanya fuad. Hati yang kata orang bilang hati yang tidak mungkin bisa berbohong, nggak bisa dibohongi. Nah, itu namanya fuad. Nah, saya kira jadinya itu Buni. Oh, ini kenapa kolbun sodrun sudur ini harusnya di sini ya, jadi aneh. Itu. Ini mufrad yang sebelah kanan, sebelah kiri jamaknya, maksudnya begitu. Ya. Itu saya kira yang saya tahu Bunda Nunung nih, ada perbedaan antara qalb, sadr, kabid, fuad. Gitu ya. Oh iya. Iya, makasih Ustadz. Sama-sama. Bunda Alwi,
Bunda Eli silakan. Eli. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada kata-kata melihat dengan mata hati. Iya. Jadi kalau sudur itu bukan dada, bisa dikatakan yang ada di dada juga itu Ustaz. Iya. Nah, jadi dua pertanyaan, melihat dengan mata hati. Jadi kan ada bukan matamu tapi yang buta, mata hatinya yang buta. Gimana tuh Ustaz? Terima kasih Ustaz. Iya. Kenapa disebut sodar ini dada? Karena hati kan di situ adanya. Tempatnya. Iya. Hati itu adanya di dada kan? Oh iya. Maka dibilang hati itu disebut sodar di situ. Jadi sodar itu dalam bahasa Arab bisa artinya dada, bisa juga artinya sumber. Makanya dalam tasrif kata dasar itu namanya masdar. Oh iya. Itu masdar. Bersumber dari situ. Dasarnya dari situ. Oh, Nah, kalau mata hati itu yang disebut tadi, yang disebut itu beda lagi itu. Mata hati itu basiroh. Oh, basiroh. Melihat dengan mata hati ya. Iya, itu basiroh. Ainul basiroh. Jadi basiroh. Mata hati. Iya, Bun. Kalau fuad tadi apa? Hati nurani. Hati Jadi kecil. kalau tadi menggunakan banyak manusia punya mata tapi buta. Kan gitu ya? Ya, ada itu pernah dengar. Iya, program begitu. Karena yang buta itu bukan mata fisiknya. Ya, Mata yang hatinya. buta itu basirohnya itu. Basiroh itu dari mana? Basiroh itu ya sumbernya ya hati juga. Sama. Kan gitu. Jadi tinggal penggunaannya saja punya beda-beda kan gitu ya. Wah, terima kasih Ustaz. Betul, basiroh, mata hati, fuad, hati nurani, kabid itu fisiknya, sodar itu sumber dari sana, semua pergerakan dan perilaku kita. Qalb itu karena dia kadang-kadang tidak bisa ajak, tidak bisa mapan, berubah-ubah. Saya kira itu. Kalau Baik. hati kecil dari mana Ustaz? Gimana Bun? Hati kecil. Hati kecil kalau masih Sama bayi. dengan nurani itu enggak. Iya, hati kecil itu fuad itu Bun. Jadi bukan hatinya anak kecil itu ya, bukan ya. Ini Bun, hati kecil itu fuad itu. Terus ada orang namanya Bang Fuad tapi gak punya hati, dia bilang. Saya kira itu ya, hati kecil, hati nurani. Iya. Baik. Kita masuki pada ikhtisar surah. Hari ini kita membahas surah ke-80 ya, surah Abasa. Ya, namanya Abasa suratnya. Meskipun nanti ada nama lainnya. Artinya bermuka masam. Ya. Jadi kalau ada orang namanya wajhun abus, wajahnya abus itu mukanya itu nggak enak dilihat. Asem banget, kecut, mukanya itu sinis. Mukanya itu nggak ada senyum-senyumnya. Apa ya kalau bahasa Indonesia itu? Muka yang itu tuh. Yang kalau dilihat orang tuh kagak enak banget dah. Kagak enakin. Kayaknya suzon aja adanya. Lihat orang tuh nggak ada baiknya di depan dia tuh orang itu. Jangankan jeleknya, baiknya saja jelek di hadapan dia. Berarti ya, orang ke masjid, nah tumbenan nih orang ke masjid, tuh diomongin gitu ya. Tumbenan nih orang ke masjid, biasanya kagak pernah ke masjid sih. Kagak ke masjid diomongin, orang kagak pernah ke masjid. Sekalinya ke masjid diejek juga. Sekali ketemu mukanya nggak ada senyum-senyum. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Termasuk sodakoh itu adalah tersenyum. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sodakoh. Arti penting senyum itu menggembirakan. Maka gambaran orang-orang penduduk surga itu, penghuni surga itu juga apa itu? Wujuhu yauma idzin basirah. Wajahnya sumringah. Gitu Sumringah. ya. Sumringah, senang, senyum gitu ya.
Dalam ada lagi wujuhu yaumaidin musfirah dhahikatun, bahkan disebut tuh dhahikah. Dhahikah itu Tertawa, artinya ketawa, Tawa. ketawa tuh. Jadi wujuhu yaumaidin musfirah, wajahnya bersinar, berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah, dia tertawa bahagia. Oh, di surga tuh ibu-ibu. Ya, Penghuni jadi surga ya. iya. Senang. Bahkan ada ahli, saya hanya mengutip ya, ahli psikolog mengatakan apa itu? Ternyata manusia itu setiap hari itu butuh sebenarnya itu butuh tersenyum minimal 100 kali. Perlu senyum kita ini kepada orang minimal 100 kali, Bu. Untuk apa itu? Karena senyum kita itu dari sisi itu ya, itu baik bagi diri kita, baik bagi hati kita. Senyum, ya. Dan memberikan orang, kalau lihat orang senyum kan enak ya lihatnya. Ya. Tapi kalau matanya, apa tuh, mukanya itu dilipet, ya, orang bilang tuh lipet, Hanya dilipat. nggak enak banget kan lihatnya kan, asem bener nih lah, gitu. Ya, kecuali lagi sakit beda itu mah ya. Lagi sakit gigi, Ustadz. Oh benar. Renteng. Gitu. Jadi apa namanya ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang muliakan, Nabi SAW itu pernah ditegur oleh Allah karena pernah bermuka masam. Sabab nuzul namanya, sabab penamaannya, sabab penamaan ayat ya. Surat ini abasa, diambil dari kata abasa yang terdapat pada ayat pertama, kan abasa wa tawalla. Nama lainnya itu ya. Nama lain ini ya. Seperti itu, nama lain. Namanya surah Al-A'ma, Bapak Ibu. Al-A'ma. Ada pada ayat kedua. Abasa wa tawalla an ja'ahul Akma, Iya, Anja, karena kedatangan seorang yang akma. Apa akma? Buta. buta, buta. Buta. Tuh makanya namanya suratnya, nama lainnya suratnya Al-A'ma. Berarti surat buta. Orang buta. Yang ketiga suratnya namanya Safaroh. Ya. Ya Safaroh. zakkan. Pada ayat ke-15. Ya. 15 ayat. Safaroh, kiromim baroroh. Kan gitu? Syafaroh. Iya. Siapa? Bi'aidi safaroh. Di aidi. Safaroh itu apa? Artinya malaikat-malaikat yang mencatat amal dan perbuatan manusia. Maka nama surat ini namanya surat As-Safaroh. Syafaroh. Iya, jadi ada surah Abasa, itu yang kita Abasa. kenal. Ada surah Al-A'ma, Akma. dan ada Ya. surah Safaroh. Asyaf. Safaroh. 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 Iya, Safaroh. Pesan Kalau malaikat. safar kan nanti jalan-jalan kan? Udah jarang. Safar jalan-jalan ya? Iya. Iya. Jarang. Safar kan jalan-jalan. Jadi malaikat yang jalan-jalan. Gitu ya. Maksudnya adalah kesana kesini mencatat amal perbuatan orang, manusia. Itu. Kita kenali identitas surat. Surat ini terdiri dari 42 ayat, 133 kata, 553 huruf, Bapak Ibu. Ini 42 ayat, 133 kata, 553 huruf. Surat Abasa nih. Abasa. Iya, ini masuk kategori makiyah, berarti turun di mana? Mekah. Maka surah ini dilihat dari sisi spesifikasi termasuk surat-surat mufassalat. Apa tuh mufassalat? Yaitu surah yang memiliki ayat yang pendek-pendek. Kan juz 30 kan pendek-pendek ya, Mon ya? Iya. Ya, maka disebutnya kategori surat juz amma itu surat-surat mufassalat yang pendek-pendek. Gitu. Sekarang sabab nuzul. Sebab turunnya surat ini apa? Rasulullah SAW sedang bertemu. Rasulullah SAW sedang bertemu dengan beberapa orang terkemuka. Namanya Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini kan paman Nabi. Di bertiga ini menemui Nabi SAW untuk apa namanya berunding.
Berunding. Apa berunding? Intinya bahwa orang-orang Quraisy itu minta Nabi itu menghentikan dakwahnya. Tapi sisi lain Nabi mengharapkan berjumpanya dengan tokoh-tokoh Quraisy itu agar bisa mengajak mereka supaya masuk Islam. Nah, ini kesempatan nih. Saya jumpa dengan tokoh-tokoh supaya saya bisa mendakwahi mereka dan mereka masuk Islam. Saat sedang berbincang Nabi dengan tokoh-tokoh Quraisy itu, masuklah seorang laki-laki buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdul Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Ummi Maktum ini ibunya. Ibunya. Iya. Namanya Abdullah. Ah, namanya Abdullah. Dia masuk ke dalam ruangan dengan tangan meraba-raba. Namanya juga orang buta kan? Iya. Orang buta itu memohon kepada Nabi agar diajarkan kepada mereka ayat Al-Quran. Kepadanya ayat Quran. Mungkin karena merasa terganggu dengan kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum ini, maka Rasulullah itu memalingkan wajahnya sambil wajahnya itu jadi asem. Gitu ya, Bun. Jadi memalingkan wajahnya, gimana sih kalau orang kesel? Iya. Ganggu aja. Itu. Permintaan orang buta tersebut tidak dihiraukan oleh Nabi Muhammad. Dia tetap melanjutkan pembahasan dengan orang-orang Quraisy. Setelah pertemuan selesai, pertemuan sudah selesai nih. Rasulullah pulang, lalu turunlah ayat tadi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Gitu kan? Itu. Iya. Lalu ayat turun, nah itu tuh. Dia bermuka masam dan berpaling. Setelah itu turun, sadarlah Rasulullah SAW akan kekhilafahnya itu. Akhirnya dia buru-buru mendatangi Ibnu Ummi Maktum dan memperkenankan apa yang diminta. Maksudnya, ayo tadi apa yang ditanyakan, apa tadi tolong nanti saya jawab nih. Gitu. Akhirnya peristiwa tadi itu, ya, akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum menjadi orang yang sangat disayang oleh Rasulullah. Di mana saja bertemu dengan Ummi Maktum, selalu Rasulullah akhirnya menunjukkan muka yang jernih berseri-seri kepadanya. Itu riwayat yang paling masyhur begitu ya Bun ya? Iya. Nah, tuh. Tapi kita lihat nanti ya, ada uraian lain nih. Gini Bun, ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Pertama, kalangan ahlu sunnah. Nah, tafsir ahlu sunnah itu ya yang tadi saya jelaskan itu kayak gitu tuh. Tuh. Tafsir ahlu sunnah begitu tuh. Ya. Sehingga nggak saya baca nih. Tapi ya ada tafsir Syiah. Kalangan Syiah. Berbeda dengan kita kalau Syiah itu. Kalangan Syiah mengatakan bahwa ayat-ayat ini turun berkaitan dengan bukan dengan Nabi. Jadi abasa wa tawalla yang mukanya masam dan berpaling mukanya itu bukan Nabi kata orang-orang Syiah. Ya. Tetapi berkaitan dengan seorang laki-laki dari Bani Umayyah yang duduk di samping Rasulullah. Ikut waktu itu sedang menemui tokoh Quraisy. Itu. Lalu kemudian karena Abdullah bin Ummi Maktum itu datang, maka ini kesel nih laki-laki ini nih. Jadi yang kesel itu bukan Rasulullah. Laki-laki itu. Gitu. Dia berdiri merapikan keadaannya seakan-akan khawatir dirinya tercemar olehnya dan sambil mengelutkan wajahnya. Orang tadi tuh didatengin Abdullah bin Ummi Maktum, dia dari duduk dia sudah berdiri seakan-akan dia nggak mau didatengin dideketin sama orang buta tadi. Dia pun berpaling darinya. Lalu yang menegurnya dengan menurunkan ayat ini. Ya. Oke. Nah, sebagian besar ulama Syiah tidak menerima sebab penurun awal redaksi pertama. Di antaranya adalah At-Tabata'i misalkan meyakini bahwa ayat-ayat ini pada surat-surat Abasan ini di awal nih
menunjukkan jelas dan gamblang bahwa yang dimaksud dengan orang kena teguran itu adalah adalah mana tadi nih? Adalah orang dari Bani Umayyah, Umayyah. bukan kepada Nabi. Ya. Terdapat bukti menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah orang lain, seperti dengan orang kafir saja. Nabi tidak. Kenapa? Sebab Nabi SAW itu wajahnya jangankan kepada sesama Muslim. Kepada orang kafir saja, Nabi itu nggak cemberut wajahnya. Tapi daripada itu, maka kelompok orang Syiah mengatakan rasanya tidak tepat kalau dijelaskan bahwa ayat itu turun kepada Nabi Muhammad, menjelaskan Nabi Muhammad yang mukanya masam. Jadi yang masam itu bukan Nabi Muhammad, kata orang Bukan. Syiah. Jadi temannya orang yang ada di sampingnya itu. Itu. Nah, oke. Kenapa lagi bahwa memalingkan wajah dan mengerutkan kening serta berwajah masam itu pastilah itu perilaku yang buruk dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Nabi. Ini pendapatnya golongan Syiah. Kayaknya ada benernya juga ya. Iya. Iya. Itu kan jarang ramah, orang yang jarang marah. Iya, makanya kok tiba-tiba dibilang Nabi bermuka masam gitu. Kenapa ya Ustaz ya diterjemahkan gitu ya? Nah, tapi dari orang lain mengatakan apa yang terjadi pada diri Nabi itu sebagai pelajaran bagi kita. Artinya bahwa nggak boleh begitu tuh. Tuh. Maka apa yang terjadi kepada Nabi sesungguhnya adalah teguran kepada Nabi, sesungguhnya teguran kepada kita. Maka semenjak itu Nabi tidak lagi bermuka masam. Itu gitu kira gitu. Itu kalau dari kalangan Ahlus Sunnah baru begitu. Gitu. Jadi Nabi ada kalanya memang secara sisi kemanusiaan bisa saja keliru sebagai manusia. Maka bedanya dengan kita, Nabi kalau keliru langsung diingatkan sama Allah. Beda sama kita, keliru Lupa. lancar aman, kagak ada yang ngingetin. Oke gitu. Tapi silakan aja Bapak Ibu mau ngambil pendapatnya yang mayoritas yang menyatakan tadi itu bermuka masam itu Rasulullah, atau pendapatnya Syiah yang mengatakan yang muka masam itu bukan Rasulullah, tapi seorang dari Bani Umayyah. Karena tadi alasan-alasan tadi itu. Siapa sih Abdullah bin Ubay Maktum itu siapa Ibu-ibu? Tahu nggak Bun? Bani Umayyah. Abdullah bin Umi Maktum itu siapa? Orang yang buta tadi siapa? Yang buta. Itu orangnya buta. Iya bener ya. Iya. Siapa sih dia itu? Siapanya Kan siapa? selama ini taunya Abdullah bin Maktum itu orang buta aja ya. Iya. Ternyata dia itu anaknya saudara daripada Ibunda Siti Khadijah. Jadi ponakannya Ibu Khadijah. Saudara Ibu Siti Khadijah. Iya, jadi ponakannya Bu Khadijah, Bunda Kayak Khadijah. Jadi kalau gitu apanya Nabi? ipar ya. Ya, ipar ya. Apaan sih namanya ya? Pokoknya begitulah. Jadi Siti Khadijah kan istri Nabi. Islam. Nah, punya kakaknya punya anak. Namanya Allah. Ya, itu. Makanya Nah, saudaranya Khadijah itu namanya Umi Maktum. Jadi kalau gitu Abdullah bin Umi Maktum ini apanya Nabi? Ponakan. Ponakan. Sepupu. Sepupu. Itu sepupu Ustadz. Sepupu. Ponakan. Sepupu Nabi. Gitu. Waduh, itu dia. Nah, ini yang terakhir ini ternyata siapa daripada apa namanya Abdul bin Maktum itu selama ini kan saya juga nggak tahu tuh. Dan Abdullah bin Maktum itu punya kedudukan yang besar dalam sejarah Islam. Kenapa? Seringkali Rasulullah kalau meninggalkan Madinah itu selalu menunjuk Abdullah bin Maktum untuk menjadi imam masjid. Selalu menunjuk Abdullah bin Maktum. Jadi ini orang kepercayaan Nabi untuk memimpin jamaah. Ya, imamnya ya. Ya gitu ya. Nah, itu dia. Abdullah bin Umi Maktum.
Ternyata dia sepupu ya, sepupunya Nabi. Ya. Isi kandungan ayatnya apa? Teguran tegas kepada orang yang tidak memperlakukan orang cacat ya, dengan cara yang baik. Maka ini ibu-ibu, ini pelajaran bagi kita. Kepada orang disabilitas, kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Bukan hanya buta, tapi orang lain yang punya keterbatasan lah. Jadi dari ayat ini pelajaran bagi kita. Bahwa perlakukanlah manusia meskipun dia secara fisik ada berkekurangan, perlakukan dengan baik. Kufur nikmat dan tidak bersyukurnya manusia di hadapan kenikmatan Allah. Di hadapan Allah ya, atas kenikmatan-kenikmatannya. Di hadapan Allah, atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Itu nanti ayat yang berikutnya itu. Ya. Allah selalu menyuruh manusia untuk berpikir dari mana dia diciptakan, siapa yang memberi kehidupan, bagaimana nanti kematian. Semuanya kan atas kehendak Allah. Gitu ya. Karunia Allah. Penjelasan sedikit dari kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada untuk menstimulasi rasa terima kasih. Dijelaskan ini loh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nah, isyarat dan acuan pada bagian-bagian yang mengejutkan dari kejadian hari kiamat. Ada peristiwa tadi yang saya katakan tuh, Ibu. Yang orang mukmin itu nanti di akhirat itu wajahnya berseri-seri, sedangkan orang kafir wajahnya itu gelap. Ya. Itu wajahnya gelap. Pernah diliputi debu-debu tuh di akhir-akhir ayat itu begitu. Akhir surat maksud saya. Nah, ya. Baik. Kita lanjutkan. Keutamaan khasiat dan khasiat. Ada sebuah riwayat yang dinukil dari Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan membaca surat ini. Apa keutamaannya? Siapa yang membaca surat Abasa, dia akan datang dari kiamat dalam keadaan bahagia dan tersenyum. Juga dinukil oleh Imam As-Sadiq bahwa siapa saja yang membaca surat Abasa, di surga dia akan berada di bawah bendera dan naungan Allah dan mendapat anugerahnya, dan bagi Allah adalah sebuah pekerjaan yang kecil saja untuk mengangkat derajat manusia nanti di akhirat. Ya. Begitu juga dinukil dari mereka bahwa Imam bersabda, siapa yang saja membaca surat ini ketika datang hujan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak tetesan air hujan. Nah, ini boleh percaya, boleh tidak, tapi begitu adanya ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan khasiat dari bacaan surat ini bahwa seorang akan aman dalam perjalanan safarnya. Kan namanya tadi surat As-Safar ya. Safara ya. Dan barang-barang yang hilang dapat ditemukan dengan baca surat ini. Ini kata sebagian pendapat. Mau percaya boleh. Tapi kalau yakin ya. Terus itu apa namanya? Ada ayat yang menjadi perhatian di sini. Itu ini ya. Bukan itu ayatnya. Mohon maaf ini di ayat atas nih. Oh, ayat yang di atas tadi. Fal yanzurul insanu ila ta'amih. Dalam manusia itu memperhatikan kepada makanannya, gitu ya. Kepada makanannya. Maksudnya apa itu? Itu nikmat. Nikmat yang Allah berikan kita ini. Ya. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi, yang kita nikmatin. Itu perhatikan bahwa itu adalah anugerah Allah. Itu adalah pemberian Allah. Kita mungkin berusaha mencarinya, tapi hakikatnya itu semuanya datang dari Allah SWT. Gitu. Jadi ini ajakan untuk berpikir, merenung apa yang kita pakai, apa yang kita makan, ya, apa yang kita gunakan, semuanya bersumber dari Allah, atas nikmat Allah. Nah, nanti bagaimana keadaannya nanti di akhirat? Ini perhatikan, Ibu nih, Bapak-bapak, di ayat ini nih. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini ayat-ayat terakhir nih. Dari surat Abasa. Pada ayat 38 ya, 38, 39. Ya. Nggak ada yang bisa menolong siapa. Iya. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, daripada ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Jadi setiap orang pada saat itu tidak memperhatikan keluarganya, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Itu di akhirat itu nanti.
Suami pergi dari istrinya, ibu anak lari dari ibunya, saudara lari dari saudaranya yang lainnya. Nah, itu dia gambaran bagaimana mengerikannya. Gitu. Demikian perjumpaan kita untuk pertemuan perdana ini tentang surah Abasa wa Tawalla sebagai ikhtisar suratnya, dan juga surah tadi Al-Hasyr sebagai bahasan daripada surat. Inilah pertemuan pertama dari Quranic Journey kita yang ke-9. Baik, kami kembalikan kepada Bunda Ana. Silakan, Bun. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz disempurnakan dengan doa Ustadz, mohon maaf. Oke. Baik, makasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman tanfa'una. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak Ustadz, makasih Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan ya. Makasih Bu Ane, Salam Bu sehat Rita. ya. Sehat selalu ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat